Astaga. Semudah ini. Aku terlahir kembali. Ya, Tuhan kau tidak menipuku, terlahir kembali sekali. Aku, Kuai Qian, pasti akan memanfaatkan keuntungan zaman, menjadi orang terkaya. Pertama, buang air kecil. Kau masuk dari mana? Jangan cari lagi, aku kan bukan manusia. Apaan tuh kamu bukan manusia? Terus kamu apa? Namaku Shi Jingjing. Langit mengutusku membawa sistem kekayaan untuk membalas budi padamu. Kode kekayaan? Aku tahu. Aku di dalam drama pendek, aku pernah lihat pola ini, artinya aku punya cheat. Selanjutnya kamu akan membantuku mencapai puncak hidup menjadi orang terkaya. Kamu ngapain? Aku bilang ya, meskipun kamu dewa, tapi kita, laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Kamu mikir apa sih aku mau jelasin aturannya? Kamu lihat kemana aturannya di sana? Tuan Kui Qian, sekarang aku beri kamu dana usaha 500.000, jika dalam 1 bulan, kamu menghabiskan uang ini rugi, kamu akan mendapat hadiah rugi 5 juta, tapi kalau kamu untung 10 juta. Kalau untung dana usaha 500.000 ditarik semua, termasuk semua penghasilanmu juga ditarik, kamu cuma dapat 1%. Artinya, Kalau aku dapat 100, aku cuma dapat 1. benar sekali. Apa-apaan? Itu kan buang-buang kode kekayaanku, aku reinkarnasi loh? Tidak. Kenapa kamu bantu aku? Ginjalku jelek. Dulu kamu penggembala, waktu naik gunung cari kayu menyelamatkanku. Makanya, di kehidupan ini, aku hanya perlu bantu kamu, untung 5 juta aku bisa selesai tugas naik jadi dewa. Kamu dewa. Lalu kenapa suruh aku cari uang? Langsung transfer ke aku aja. Kami naik dewa juga harus ikut prosedur, oke? Kamu harus dengan usahamu sendiri menghabiskan uang ini. Tapi, biasanya untung rugi sama. Karena aku curi makan buah ginseng jadi kamu rugi 1 bayar 10. Apa kamu kecanduan drama pendek? Kalau kamu tidak mau maka 500.000 ini aku ambil. Aku mau cari untung, aku pasti tidak bisa, tapi rugi aku bisa, apa tidak malu dengan namaku? Baik, jadi deal? Deal. Oh ya, tips teman. Kerugianmu ini hanya bisa dipakai untuk bisnis, tidak boleh buat foya-foya, jika tidak akan mendapat dana penalti lebih. Mengerti. Baik, sekarang ikut aku aktifasi sistem baik. Kui Qian, kamu di dalam bertelur? Itu Ben dengar ya. Kok kayak ketahuan selingkuh pergi? Ben jangan. Jangan bicara. Selain kamu, tidak ada yang lihat aku, mereka juga tidak dengar aku, jangan bikin masalah. Apa? Maksudku. Bareng aja. Pergi mesum? Bukan aku bilang. Kan cuma aktivasi sistem. Kenapa harus memalukan begini? Kamu tahu apa? Rencana kekayaan penting begini, tentu harus serap esensi alam, belum pernah lihat. Cepat, sistem sudah 90% teraktivasi. Ayo, ikuti gerakan terakhir. Sistem akan segera berhasil diaktifkan. Turun sedikit, sistem akan segera aktif. Selamat, sistem telah berhasil diaktifkan. Cepat ciptakan kerajaan kekayaanmu. Nilai kekayaan dihitung sebulan sekali.
Tidak menyelesaikan target penjualan. Setelah selesai 1 minggu, ditunda 1 minggu. Gimana sih caranya biar uang ini bisa rugi? Kok nggak ada yang menghargai bakatku ya? Ben, kenapa? Gini loh, aku nulis skenario drama pendek, keren banget, tapi nggak ada yang hargai bakatku, nggak ada yang mau danai aku. Skenario? Kalau aku nggak salah ingat tulisan orang ini nggak masuk akal. Skenario yang dia tulis bisa ditonton? Kebetulan kamu dengerin ya? Dengerin dialog di skenarioku? Apakah sangat bernilai seni? Ayo. Meskipun tubuhmu gemuk, meskipun kerutan menghiasi wajahmu, tapi kau tetaplah cinta pertamaku di hatiku, Maria. Gimana? Bagus. Nah kan, bilang juga aku berbakat. Aku sampai hampir nggak bisa makan. Aku jalan-jalan dulu. Hei. Jangan pergi dong. Emang kamu mau menghidupi aku? Aku yang menghidupimu. Ben, kamu tahu nggak, di dunia ini, berapa banyak bakat yang terpendam? Berapa banyak jenius yang hilang di antara keramaian? Sungguh beruntung. Bisa berada di kos 201 kita. Itu membuktikan bakatmu nggak akan terpendam. Maksudnya? Proyekmu ini, aku danai. Proyekmu ini, aku investasi. Jangan bercanda masa kamu? Ma Ben, aku bilang, kamu harus percaya, tadi aku menang lotre 500.000. Kamu bilang, apa 500.000 cukup? Kamu benar-benar percaya padaku? 500.000 semua diinvestasikan padaku? Tentu saja. Kalau begitu, aku juga tidak bisa karena ini, terus? Kalau kamu terus begini, aku panggil polisi. Maksudku, ini pertama kalinya aku jadi sutradara, bisa membuatmu rugi besar. Kalau benar-benar rugi, aku pasti ajak kamu makan 2 lobster Boston. Sudahlah, jangan banyak bicara, kamu bilang saja, mau atau tidak. Ayo. Meskipun aku biasanya kelihatan, biasa aja, tapi kalau bekerja pasti bisa diandalkan, kamu bisa tenang 100%. Ya, Ben, aku suka dirimu, yang, orang yang biasa aja. Kamu adalah dalam perjalanan bisnisku rekan pertama. Orang senior. Kak Kian, menurutku sih, kita sekarang harus pergi ke tempat barang bekas, membeli beberapa buku tentang produksi film. Harus hemat. Jangan hemat untukku. Mengerti. Baja bagus harus digunakan pada gagang pisau. Pada punggung pisau. Pada ujung pisau. Aku pergi sekarang. Kak minumlah. Kak minum lebih banyak, Kak. Kak hebat. Kak. Kamu bangun. Aku punya ide yang belum matang. Katakan, apakah masa depan akan menjadi era AI? Membuat video dengan AI, apakah akan terkenal di seluruh dunia? Kamu juga merasa ini omong kosong, kan? Aku sudah tahu, penjual itu, cuma mau menipuku membeli bukunya, aku ini siapa, di kehidupan nyata, pintar sekali. Benar, Ben. Aku suka sikap seriusmu ini. Oh iya. Ini loh.
Aku dari tempat barang bekas, barang berharga yang aku dapat nanti, ini kode kekayaan kita. Ini dia kunci sukses kita. Film Kodak. Ini bukan teknik syuting abad lalu. Kalau aku bilang, ini layak ditonton. Sebenarnya, yang paling aku suka adalah yang ini. Karena aku perlu totalitas dalam pekerjaan sebagai sutradara. Ditambah lagi buku ini yang paling mahal, jadi, kakian lihat. Aku cukup baca yang ini saja. Mencari untung kecil, bermain curang, menyelesaikan maksud tersembunyi. Ben, pantas aku percaya padamu. Ben, bisa tidak kamu berhenti mondar-mandir di sana? Jangan stres. Kembangkan imajinasimu, beranilah berimajinasi. Ben, aku bilang, kita pasti bisa membuat drama pendek yang meledak. Kakian, lihat, belakangan ini, si nakal jahat lagi hits, kalau kita buat ulang, Pasti bisa cuan besar. Sudah, buang semua itu. Harus punya ambisi, tahu, kita harus menciptakan jalur baru. Kamu harus berpikir out of the box. caranya gimana? Ultraman lawan lipan terbang. Lihat, itu ide yang bagus. Ini inovasi, ini modifikasi gila. Modifikasi gila bakal dimaki orang. Lagi pula, aku baru nonton 3 drama pendek. Soal seluk-beluknya, aku belum paham. Kalau kamu begitu paham drama pendek, aku malah tidak yakin menyerahkan proyek ini padamu. Ben, apa yang mau kita lakukan? Kita mau memimpin era baru drama pendek, mengacaukan sel otak penonton. Kembangkan imajinasimu, semakin gila semakin baik, crazy. Kakian, kamu sangat percaya padaku? Hei, aku punya ide. Kamu bilang ini. CEO yang sombong jatuh cinta dengan ibu pembersih. Apakah itu menjanjikan? Udah tahu bakal gagal. Bukan. Ben, begini ide kamu ini belum pernah ada sebelumnya. Pikiranku nggak bisa ngikutin kamu. Coba cerita kamu mau bikinnya gimana? Menurut rencanaku, harus ada pemeran pria yang lebih ganteng dari Xiao Zanzan. Meninggalkan seorang yang lebih cantik dari Zhao Lili gadis kaya. Hanya ingin tidur dengan ibu pembersih itu. Akhirnya, mereka punya anak kembar 4. Ben, ini bukan sekadar bagus. Kamu benar-benar Cameronnya dunia drama pendek. Kalau begitu, menurutku ibu itu adalah seekor ngengat besar dari alam dewa yang ditabrak pesawat luar angkasa hingga jatuh ke bumi. Astaga, betapa jeniusnya omong kosongnya. Aku sendiri pasti nggak mungkin punya ide kacau begini. Adama, Ben, drama pendek, ini pasti rugi besar, sebulan kemudian 5 juta sudah di tangan. Ben, orang berbakat sepertimu, cuma ledakan alam semesta yang bisa melahirkan orang jenius sepertimu. Bang Kian, aku ini orang awam. Aku nggak boleh kamu bilang gitu. Pikiran orang dalam terlalu kaku, hanya orang awam sepertimu, yang bisa terbang dalam imajinasi drama pendek dan dapat penghargaan. Bang Cian. Kalau begitu aku coba. Bukan cuma itu. Aku tadi juga dapat ide yang lebih bagus, pemeran pria drama ini adalah... Aku jadi pemeran utama pria. Sudahlah. Waktu itu aku jadi batu dibenci orang tidak bersudut. Ben, itu kan aktris utamanya. Selera, dia kurang unik, lihat dirimu, punya wajah seperti Xiao Zanzan ketampanan yang sama. Juga dibanding Luo Yundong, auranya lebih elegan. Kamu duduk di sini, adalah masa depan Tiongkok bintang super. Lihat lagi tubuhmu tegap dan gagah seperti jenderal zaman dulu berdiri dengan bangga. Sebenarnya aku selalu merasa aku punya wajah-wajah CG cocok banget jadi CEO yang galak. Kalau begitu tubuhku ini dibuat khusus untuk Wall Slam ya? Ya, aku harus cepat pakai mantou AI untuk menulis naskah. Dengan begitu bisa hemat komani naskah.
Naskah yang dihasilkan Manto, hak cipta milik Manto. Kalau ini ditayangkan, pasti Manto akan menggugat kita sampai bangkrut nanti, pasti ganti ruginya sampai celana saja, tidak bisa kupakai. Ben, kamu terlalu pintar film Oscar masa depan. Tiongkok tanpa kamu, aku tidak mau nonton. Oh iya. Aku juga harus memasang lowongan merekrut pemeran utama wanita kameramen. Ada saran lain tidak? Seperti otakmu yang nggak beres itu saja. Ben, jangan buru-buru pergi makan dulu. Aku tidak lapar. Aku traktir. Tiba-tiba lapar. Ben, kalau bisnis kita sukses, pasti aku traktir kamu makan besar. Kak Kian, kalau bisnis kita sukses pasti kita sewa lokasi yang indah cerah, kantor dengan pemandangan. Ide bagus, Kantor ini 5.000 agak mahal sedikit tapi tetap worth it. kantor sebagus ini cuma 5.000? Ini Pak Kui pasti sedang mengujiku Kak Kian. 5.000 kita tidak punya Pak Kui begini. Berdasarkan kebijakan Anda bisa mendapatkan produser film unggulan tunjangan sewa pengusaha kota baru. Bebas pajak properti gedung perkantoran di kawasan pengembangan subsidi 3 tahun dan insentif wirausaha. Semua insentif yang kamu sebutkan aku tidak mau sama. Tidak perlu. Berikan kebijakan preferensial ini kepada perusahaan yang membutuhkan. Wah, Pak Kui memang visioner. Ben. Nah, untuk meja dan kursi kantor kita ini, harus yang termahal. Dana khusus untuk keperluan khusus. Uang kalian hanya boleh dipakai untuk syuting. Ben. Sebenarnya tidak perlu yang termahal, tapi harus yang nyaman. Ergonomis. Meningkatkan efisiensi kerja. Logis secara bisnis. Disetujui. Dan juga, komputer, kamera, printer. Harus yang paling canggih, meningkatkan efisiensi kerja, dan juga alas mouse. Taplak meja, dan juga kertas printer. Harus menunjukkan kesan kelas atas perusahaan kita. Logis secara bisnis. Disetujui. Jadi Ben, cari seorang ahli feng shui. Siapkan beberapa koin 5 kaisar. Koin 5 kaisar itu harus yang digali dari makam kaisar. Baru ada kekuatan sucinya. Bangunkan juga dapur di luar. Ambil 2 orang koki dari Hotel Bintang 5 untuk memasak bagi mereka. Baik, kalau begitu, saya yang cari pemasok sayuran organik, antarkan makan siang untuk mereka. Makan siang saja tidak cukup. Harus sediakan 3 kali makan sehari. Oh, masuk akal. Jadi masalah makan sudah teratasi. Membuat drama pendek. Kamu kira kamu Wong Kar-wai? Nanti Jian Chao belum selesai syuting sudah jadi proyek amal untuk buruh. Kalau kamu berani main-main lagi, denda 5 juta dana modal, Ben. Barusan aku pikir. Soal masalah makan itu, bagaimana kalau kita lihat dulu setelah filmnya tayang? Kak Kian, omonganmu masuk akal? Makan saja tidak dikasih. Gila ular. Tarik kembali perkataanmu. Aku, si ular, sebentar lagi jadi Dewi. Dewi, apa asyiknya? Dewi punya kesempatan dengan cowok ganteng Mahadewa Erlang, pacaran. Ada kesempatan, pasti istana es yang indah. Juga ada kesempatan menari bersama Dewi Kelinci Bulan. Oh iya, Dewi Kelinci Bulan. Dia juga memberiku tanda tangan. Ini Dewi Kelinci Bulan ini. Tampak akrab ya. Apa kamu juga pernah lihat Dewi Kelinci Bulan? Waktu aku kecil. Setiap hari lihat dia berubah wujud. Apa? Kamu benar-benar pernah lihat Dewi Kelinci Bulan berubah? Maaf terus terang. Mata babi ini juga sudah melihatnya. Kalian ternyata... Apa yang kalian lakukan? Kamu digigit ular berbisa? Oh, Bang Kian, ada orang di bawah rekrutmen pemeran utama wanita ini meninggalkan komentar. Tidak. Sekilas kelihatan otaknya nggak jalan. Tunggu dulu. Suruh dia segera datang wawancara.
Pimpinan, nama saya Niu Xiaoyan, umur 43 tahun, sudah 20 tahun jadi pembersih. Dapur, toilet, kamar mandi. Mau disuruh bersihin mana, saya bersihin. Itu Tante Xiaoyan. Panggil dia Kak Xiaoyan dong. Kak Xiaoyan. Kami tidak mencari pembersih, kami mencari pemeran utama wanita untuk drama pendek. Dia memerankan seorang pembersih. Pimpinan, pekerjaan utama saya, yaitu membersihkan. Per meter persegi saya hanya minta 10 yuan. Apa aku bilang dia otaknya nggak jalan? Kami adalah syuting drama pendek. Memerankan pembersih. Sama aja kok, sama-sama di depan kamera. Ngepel, ngepel. Dia bahkan nggak tahu apa itu akting. Coret aja. Ben, kok bisa kamu gitu? Aku sudah bilang ke kamu, kamu harus buang dogma akademis itu. Apa yang kita kejar adalah akting yang alami, akting yang kita mau bikin film yang semua pemainnya amatir, kamu paham, baru bisa pecahkan konvensi. Itu? Kak Xiaoyan. Begini, kita ini syuting, dia tidak bayar per meter persegi, bayar per episode. Per episode 2000 OK. Aktor amatir berani minta 2.000, itu namanya pemerasan. Tidak. Harga ini tidak masuk akal. Bukan cuma pembersih, kamu juga harus jadi CEO muda yang sombong pacaran. Ada adegan ranjang? Kak Xiaoyan, berkorban untuk seni, itu terhormat, itu mulia. Kalau gitu, pimpinan, saya kasih per episode 3.000, oh, enggak, 5.000 per episode. Begini Kak Xiaoyan, kami Adalah perusahaan yang baik hati. kami memberi Anda uang. Memberiku uang tapi, CEO yang sombong itu tidak jelek kan? Apakah saya jelek? Satu episode 5.000. Tidak bisa kurang lagi ya? Dia menghinaku. Kak Xiaoyan, bagaimana kalau 5.000 per episode? Baik, bos tanda tangan kontrak. Peringatan. Harga sudah mencapai batas atas. 5.000 per episode. Sudah diputuskan, saya transfer uang sekarang. Bang Kian, sebaiknya kita lihat beberapa CV aktris lain dulu ya. Ini saja. Lihat dia. Ini jelas-jelas calon ratu film. Sudah ditransfer, Kak Xiaoyan. Saya hanya pernah lihat yang menunggak gaji, baru kali ini lihat yang bayar di muka dan lunas. Bos Anda menyuruh saya memerankan istri CEO seperti apa? Apakah yang pakai baju perawat? Atau yang pakai seragam? Begini Kak Xiaoyan, kami tidak membatasi gaya aktingmu, kamu bisa akting sesukamu, asal jangan sesuai naskah, bahkan jika kamu Berakting jadi Voldemort pun boleh. kami tidak akan mengganggu pengejaran senimu dalam akting. Bos, ayo tanda tangan kontrak. Bang Kian kumohon, semua hal pikirkan 2 kali dulu. Benar, pikir 2 kali. Ayo tanda tangan kontrak. Pikir 2 kali. Bos, tenang saja. Saya pasti akan memerankannya dengan baik. Tunggu saja. Kak Xiaoyan, saya berharap kamu kelak bisa menjadi fenomena di drama pendek ya. Kita bersama-sama menuju panggung penghargaan. Terima kasih, bos. Bangun, kamu ngapain? Sekarang kamu bukan cuma sutradara, kamu juga pemeran utama pria. Demi hidup, aku bisa tahan. Tapi kalau kamu menghinaku, itu nggak boleh. Begini, aku tahu, kamu adalah sutradara yang punya idealisme seni. Di jalan seni ini, aku kasih kamu 100.000 untuk syuting film ini. Kalau kamu nggak mau, aku cari orang lain. Tapi balik lagi,
Demi seni, aku memutuskan untuk berkorban. Bayar dulu. Aku rasa, kasih dia 150.000 juga boleh. Setelah punya 5 juta, aku mau beli jas mahal, makan malam dengan lilin. Kenapa aku kepikiran makan malam sama ular? Bukannya aku jadi makan malamnya? Enggak. Oke, kamera 1 siap, kamera 2 siap, ayo rekam, 3, 2, 1, mulai. Cut. Jadi sutradara ternyata enak juga. Benarkah, sutradara Ma? Kakui, Ben, bahas yang serius ya. Besok, syuting kita mulai. Ini drama pertama perusahaan kita. Kamu harus jamin kualitas, 1000 kata, 10.000 kata, jangan hemat anggaran. tenang aja, Kak Kui. Ini. Oh iya, itu. Skenario yang direvisi Kak Xiaoyan, coba lihat. Ya ampun, hasil revisinya lebih gila dari aku. Bukan, Kak Kui, ini bisa jalan nggak? Ben, Ya? aku orang awam, soal skenario, aku serahkan sepenuhnya padamu. Ya. Kak Kui, makasih ya. Ibuku saja nggak pernah percaya sebesar ini padaku. Makasih, mata jeli mengenali mutiara gemuk ini. Aku pasti di perfilman dunia akan bersinar dengan cahaya yang unik, di jalan bintang, pasti akan meninggalkan jejak kakiku. Baik, Cinta tak terhingga, berharga 1000 emas, mendaki gunung pisau, kerja keras. turun ke lautan api, apa yang disesali? Laut, kamu penuh air, Juliet milikku. Juliet. Julie. Kami sedang syuting, jangan bergerak sembarangan, oke, seperti ini saja, nanti, kamu kerjasama dengan kami dengan baik sudah cukup. Ayo, semua departemen bersiap. Kita akan mulai syuting. Di lubuk jiwaku, selalu ada suara yang memanggil namaku. Kedengarannya, seperti musik yang paling lembut. Aku selalu menanti kedatanganmu. Aku cinta padamu. Istriku, kamu hebat. 1 kehamilan 4. Istriku, aku cinta padamu. Aku rela meninggalkan dunia demi dirimu. Cut. Selesai syuting. Syutingnya bagus sekali. Ceritanya bodoh, dialognya dangkal. Aktingnya kaku dan tidak masuk akal. Tayang 3 hari, penontonnya cuma 35 orang. Kali ini pasti rugi. Kak Kian, aku minta maaf padamu. Aku membuatmu rugi banyak uang. Ben, jangan merasa bersalah. Aku tahu, kamu adalah kameronnya drama pendek. Semua salahku. Aku hanya fokus pada kualitas syuting, tidak menyisihkan uang untuk promosimu. Salahku. Kak Kian, kamu masih membelaku sekarang. Tapi aku membuatmu terkena banyak hinaan. Itu semua penonton ini. Mereka tidak tahu apa itu cinta sejati. Apa itu cinta sejati? Cinta sejati tidak mengenal usia, tidak membedakan kaya miskin, bahkan tidak memandang jenis kelamin. Kak Kian, sudah. Tidak boleh, aku tidak bisa mengecewakan harapan Kak Kian.
Sutradara Ma, drama pendek kita syutingnya bagus sekali, kenapa like-nya cuma 5? Seharusnya tidak begitu. Kak Ian, Pak Kui bilang harus meningkatkan kualitas pembuatan film. Jadi semua uang dipakai untuk syuting. Tidak ada uang untuk promosi. Pak Kui orang baik ya, belum mulai syuting, sudah bayar semua uang padaku, dan lagi, skenarionya juga syuting sesuai revisiku. Ini pertama kalinya, aku dihargai seperti ini. Aku pasti akan membantu Pak Kui dengan baik. Apa yang bisa kamu bantu? Hei, Sutradara Mo, aku di rumahmu, yang bersih-bersih, Yan. Masih ingat aku, hei, Sutradara Gang, yang ngepel toilet di rumahmu itu, Yan. Sutradara Kai, yang ngepel lantai di rumahmu, Yan, loh. Kamu harus bantu Pak Kui ya. Gimana? Aku sudah 10 tahun bersih-bersih di Shudian. Aku punya WeChat semua sutradara besar. Pasti bisa bantu Pak Kui. Ini juga bisa? Wah, ini juga bisa. Like sudah tembus 5.000. Ben. Tahu kamu bertanggung jawab ya? Tidak apa-apa, kita rangkum pengalaman, ayo ajak kamu makan malam. Senin malam settlement dengan sistem, aku harus rayain duluan. Oke, nanti setelah minum beberapa gelas, aku kasih Kak Kian kejutan. Selamat jalan. Ayo, Ben, minum satu. Kenapa Kak Kian senang sekali? Kak Kian, kamu sudah tahu? Hei, yang like itu, Tidak apa-apa. Ya, yang like itu, lihat, kurang dari 3 jam, like tembus 5.000. tidak mungkin. Kian G, jangan terburu-buru. Ben, aku udah nggak kuat. Aku mau ke ICU. Enggak, kamu jangan marah. Begini aku akan bantu kamu napas buatan. Stop. Kian G lihat. Belum 2 menit. Like-nya sudah tembus 8.000. Ben. Kian G, kamu sudah sadar? Ben. Katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi? Kian G, jangan marah dong. Begini ceritanya Xiaoyan itu, dulu di rumah banyak sutradara besar dia pernah bersihkan toilet, jadi dia punya WeChat mereka, dia lalu minta para sutradara besar itu membantu promosi kita, jadi trafik kita otomatis naik. Kata kamu, kita di kehidupan sebelumnya, berapa banyak pahala yang kita kumpulkan? Aku ini berapa banyak pahala yang kukumpulkan? Sampai bisa ketemu petugas kebersihan seperti ini, saat merintis usaha. Ben, kata kamu Xiaoyan, kenapa harus sesungguh hati membantu promosi kita? Kian Ge soal ini, salahkan ya hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, kamu terlalu baik pada kami, kalau kami tidak setia, aku merasa aku bukan manusia. Ya Tuhan ya bumi beri aku satu keajaiban. Membuatku marah. Para ahli ini mengendalikan opini publik dengan jahat menyebabkan kami beberapa hari ini tidak hanya tidak mendapat 1 like pun tapi juga mendapat banyak komentar negatif. $5 juta saya hampir di tangan. Ben. Tidak apa-apa, emas pasti akan bersinar suatu saat. Kita tidak bisa seperti ini. Kita harus mencari cara. Ben, ada pepatah yang bagus, apa yang ditakdirkan pasti akan datang, apa yang tidak ditakdirkan jangan dipaksakan. Biasakan saja santai saja begitu. Aku akan belikan makanan favoritmu.
Kak Xiaoyan, anu, kami tidak tahu ahli mana yang kami sakiti. Selama ini tidak hanya tidak ada like, tapi juga mendapat banyak komentar negatif. Seorang prajurit mati untuk orang yang memahaminya. Jangan khawatir, aku akan menggunakan koneksi terbesarku di lingkaran pertemanan. Ya, selebriti papan atas yang mana? Teman-teman perempuanku yang menari square dance. Ayo Ben-Ben makan. Ben-Ben lihat, akhir-akhir ini kamu sangat tertekan. Perbanyak asupan gizi, besok adalah hari penyelesaian, aku bisa mendapat 5 juta. Datanya jelek sekali, bagaimana aku bisa makan? Indah lama sih. Jumlah like 500.000. Kak Kian, serial kita ini menghasilkan uang, tidak perlu rugi. Ya Tuhan, ya bumi, serial ini juga bisa menghasilkan uang? Ah, komentarnya juga berubah. Lihat. Di hadapan cinta sejati, usia tidak masalah, pekerjaan tidak masalah, perempuan Cina terlalu cepat menyerah. Nenek ini kerja sebagai pembersih, mandiri, tidak mencuri, tidak merampok. Dibandingkan dengan mereka yang demi uang rela menjalani aturan tidak tertulis, lebih baik dari aktris-aktris itu. Semua orang biasa. Serial ini sangat bagus sekali. Harus dukung. Komentar-komentar ini adalah suara bagus Cina yang sesungguhnya, pandangan benar, semangat benar. Skor kacang juga berubah. Tiba-tiba dapat puluhan ribu, bagaimana aku bisa menghabiskan kerugian? Kak Kian, kita harus mengambil pelajaran, terus berusaha. Apa kamu bingung karena senang? Rugi apaan? Hehehe. Ada juga yang kirim hadiah. Lihat kembang api besar ini. Lebih meriah daripada tahun baru ya. Tidak, itu Ben-Ben. Kenapa reputasi kita tiba-tiba jadi baik? Tolong cari tahu alasannya. Kak Cian, aku sudah tahu alasannya. Jangan berterima kasih padaku, Pak Kui. Dia adalah bos industri film. Teman-teman dan salapanganku. Gratis mempromosikan untukmu. Kenapa mereka mau membantu kita? Promosi gratis? Loh? Karena aku cantik banget. Di dunia dan salapangan. Ratu dan salapangan. Dan petarung di dunia kebersihan. Mereka semua sangat mengagumiku. Tahu kamu ditekan. Mereka sangat marah. Mereka panggil grup satpam, grup kurir, grup ojek online, grup buruh bangunan untuk promosi gratis. Kak Xiaoyan. Mereka tidak akan sampai sesusah itu mempromosikan, kan? Ya, aku bilang, perusahaan Pak Kui tidak lebih besar dari kloset, tapi Pak Kui, orangnya baik, belum mulai syuting, sudah bayar lunas di muka. Kak Xiaoyan. Apa kerjaanmu terlalu sedikit? Pak Kui, kamu memang mengerti kami. Tahu sekarang situasi sulit, cari kerjaan gak mudah ya. Pak Kui, tenang saja. Aku pasti akan suruh warga kompleks kasih like untukmu. Promosi. Kak Xiaoyan, kamu kenapa begitu mati-matian bantu aku? Setelah syuting, kamu dapat uang, pergi dan salapangan saja ya kan? Wah Pak Kui, lihat, kamu orangnya baik banget, bayar kami lunas di muka. Lihat, perusahaanku pasti lebih baik dari Olimpiade. Dibuat lebih besar, lebih kuat, lebih baik. Nanti aku juga bantu syuting filmmu. Bantu bersih-bersih, dan salapangan, bersamamu. Suruh kamu main film, bagaimana nanti aku bisa rugi? Pak Kui, filmmu sudah tayang, aku sudah lihat. Terima kasih ya. Kui Zong, kamu terlalu senang ya, aku bantu kamu napas buatan. Sudah. Kata sutradara Mo, dia cuma bantu kamu menyingkirkan beberapa sutradara drama enggak terkenal. Dia bantu kamu menyingkirkan beberapa pesaing saja. Kamu bisa masuk daftar itu murni karena kemampuanmu sendiri loh, aku. Halo, ini drama LV Guo. Begini, aku mohon kalian, bisakah drama saya diturunkan dari peringkat?
Itu tidak mungkin. Karena peringkat kami dihitung otomatis dari like dan komentar. Drama Presiden Tampan, kamu jatuh cinta pada ibu kebersihan sekarang yang paling populer. Aduh tapi, ini dia, Deteksi sistem kamu melanggar proses bisnis normal. Kena denda dikasih dana startup 500.000 lagi. tapi aku orang jujur. Aku lapor Presiden Tampan jatuh cinta pada ibu kebersihan itu. Ditulis oleh Aimanto. Baik, tunggu sebentar, aku cek dulu. Nggak apa-apa, kami sudah bandingkan. Tidak terlalu mirip dengan AI Mantau. Tapi, Analisis Aimanto bilang, skenario ini asal-asalan dialognya, ngawur, hubungan karakternya kacau. saran untuk penulis. Periksa ke rumah sakit jiwa. Hei hei hei, Kak Xiaoyan banyak yang diubah. Kang Kian, drama kita. dapat penghargaan film terbaik Chonghua. Trafik makin bagus, Penghargaan Konghua. Apa karena menyilaukan? iya karena bikin orang kagum. Oh iya, para ahli itu, apa mereka masih menekan kita? Kalian adalah harapan terakhirku. Para ahli itu, karena menyewa buzzer untuk menjatuhkan kita sudah dilaporkan, beberapa drama pendek yang mereka danai semua diturunkan. Benar-benar ada keadilan? Ya Tuhan, Bumi, Hei, Naada, apa yang bikin bingung? kau tak tahu. Perusahaanku mendapat untung bersih 1 juta. Ternyata pamer. Hei, hei, Host Kui Kian sukses berbisnis. Mendapat 14.360 yuan 32 sen, Aku bahkan lebih sedikit dari sisa Ma Ben Ben. yang kudapat lebih sedikit. Aduh, aku tak menyangka. Kau bahkan gagal dalam hal yang mudah seperti merugi. Ini semua salahmu, salahmu. Aku tak bisa naik ke surga. Jalanku menuju keabadian gagal. Aku tak bisa bertemu Erlang Shen yang kuinginkan. Aku tak bisa tinggal di istana Guanghan. Aku juga tak bisa menari dengan peri kelinci. Aku sudah berkultivasi 500 tahun. Aku hanya ingin menanti hari ini. bahkan jika tak bisa naik, tetaplah di sini. Di dunia manusia juga ada peri kelinci. Dan ada aku. Aku bisa. Karena host Kui Kian gagal merugi 500.000 dana usaha dinaikkan jadi 50 juta, rasio konversi kekayaan jadi 1/1000. Penghasilan dari usaha sebelumnya tetap dimasukkan ke dana usaha. Artinya kali ini, jika aku rugi lagi, aku punya 500 juta. Benar juga, peluang dan risiko berjalan beriringan. Kali ini aku yakin bisa rugi. Jalanku menuju keabadian bergantung padamu. Tidak masalah. Manusia butuh makan? Bang Kui, Jalan Bintang suruh saya cap jempol, bilang saya Cameronnya drama pendek. Tenang, ada aku di sini, film berikutnya, pasti kamu untung besar. Oh, gitu, Ben-Ben? Oh, filmku selanjutnya, aku mau bikin film. Dengan popularitasmu sekarang, kamu ikut aku bikin penasihat seni. Gajinya aku naikkan 10.000 per menit. Oke, cuma jalan beberapa langkah di lokasi, ngomong dikit dapat duit, lebih enak dari sutradara. Iya, kali ini, aku mau bikin film besar. Investasi 50 juta, Aku sekarang udah jadi bintang top di dunia film, aku carikan kamu sekelompok ahli industri. Ben-Ben, dengar dulu, kali ini aku sendiri yang cari. Gak usah repotin kamu cuma punya satu tugas. Main game. Gak enak? Ini namanya apa? Santaiin pikiran, siap serangan berikutnya. Gas. Persyaratan rekrutmen kru. Bukan dari jurusan perfilman?
Lulusan Lansiang diutamakan, tanpa pengalaman, gaji gede, 7 asuransi dan 2 dana. Kamu benar-benar jenius, syarat rekrut yang keren banget, kamu bisa mikir gitu? Apa sih, aku bersumpah? Kalau kali ini aku belum rugi, maka Nona She Jingjing, dia tidak bisa naik tingkat, tidak bisa menikahi Erlang Shen, lalu tidak bisa tinggal di istana es yang mewah. Hei, sumpahmu kejam banget. Tapi aku sadar, Erlang Zhenjun juga tidak begitu baik. Cuma agak ganteng, agak bersih, agak sopan. Stop. Aku pergi dulu. Pantasan Bang Kui. Gak sombong menang, gak patah semangat kalah. Aduh kakian cara membuat wanita cantik jatuh cinta padamu. Sekarang kamu sudah punya uang, harus beli beberapa pakaian branded untuk dipakai. Aku sih mau beli. Tapi sistem tidak menyetujui nenekku, sudah bilang sejak kecil, hemat dan rajin mengelola rumah tangga adalah pusaka keluarga. Pakaianmu tidak pantas. Kalau ketemu klien, mereka mau deal bisnis sama kamu. Hei, sistem kekayaan. Tiba-tiba muncul persetujuan. Ben, aku tiba-tiba merasa katamu benar pemalas, banyak bicara, bikin-bikin alasan, memang harus kamu? Kamu harus seperti aku, pesan beberapa setel jas. Ben, aku akhir-akhir ini kerja, mau beli Audi, menurutmu, akan dari Parangga? Sistem menunjukkan tidak disetujui. Audi mana pantas? Untuk statusmu. Kamu pakai Audi kerja. Orang kira kita ini perusahaan abal-abal, setidaknya kamu harus pakai mobil mewah. Contohnya, misalnya Lamborghini sapi, Ferrari ayam Chai Suji Kun, padahal ini bukan mobil, tapi tenaganya kuat dan ini bukan aku mengarang, dalam impian di kamar merah dikatakan. Mobil bagus mengandalkan kekuatan, menjemputku dan mengantar selebriti. Sistem menunjukkan disetujui. Ben, kamu benar-benar, wolongku. Villa mewah. Villa mewah. Sewa saja yang dekat sini memudahkanmu kerja, juga memudahkanmu mengelola perusahaan. Sistem menunjukkan disetujui. Ben, kamu benar-benar berbakat? Aku harus sesuai standar ini cari Feng Shui juga. Xia Jiao lama tidak jumpa. Aku ingin mengajakmu jadi sutradara. Ben, matikan lampu. Aku kira kamu suka. Aku belajar kedokteran, minta aku jadi sutradara, bercanda apa? Karena kamu kan belajar kedokteran, kamu tahu anatomi tubuh. Film saya ini harus sesuai dengan anatomi tubuh dan gerakan. Setelah lulus, saya nggak pernah kerja, terus jadi benalu. Lagi pula, banyak yang belajar kedokteran. Mereka lihat apa dari aku? Aku suka sama kamu. Pertama, karena kamu miskin tahan sendiri. Kedua, kamu serius. Konsisten. Gajinya? Sebulan 10.000. Oh, soal uang? Aku bayar di muka. Ben, matikan lampu sudah. Kayaknya momennya udah pas. Besok mulai kerja. Ada Xia Jiao dan Ma Ben, dua tukang nganggur ini, jadi tangan kananku. Mana mungkin perusahaan ini nggak rugi, mana mungkin nggak cepat rugi. Hei, jangan nyerobot antrian. Sutradara Liu. Kamu juga datang untuk wawancara? Ku dengar, katanya tunjangan di sini lumayan. Jangan ngomong sembarangan ke perusahaan.
Dasar sampah, berani kamu bersaing denganku untuk posisi yang sama? Aduh, sutradara Liu, aduh, nggak nyangka sutradara besar seperti Anda juga datang untuk wawancara. Ayo, kita wawancara Anda dulu. Bos, ini CV saya. Oh, yang itu. Sebelumnya lo kerja apa di perusahaan film? Kerja serabutan. Oh, oke. Ya udah gitu aja. Lo mau kemana? Besok langsung masuk kerja aja, gaji 10 juta, 7 asuransi dan 2 dana pensiun, libur Sabtu Minggu. Kalau filmnya untung, ada komisi juga. Makasih, bos. Lo kok keluar? Gue lulusan American Film Academy. Gak lulus? Lo yang jadi figuran aja bisa lulus? Sutradara Liu, besok gue ikut lo balik ke kantor. Urus pengunduran diri, Jangan-jangan lo di sini jadi tukang serabutan? jadi sutradara. Lo, Mas Kian. Meskipun gue setuju banget sama selera lo milih orang, tapi Wang Xiaojing itu dia cuma lulusan SMK perhotelan. Dia selalu jadi tukang serabutan di produksi film, dia belum pernah jadi sutradara. Ben, ini yang lo gak ngerti. Wang Xiaojing ini, memang dia belum pernah jadi sutradara, tapi dia di produksi film, udah ngerjain semua pekerjaan. Setiap posisi di produksi, dia udah familiar. Dia punya kemampuan penuh untuk jadi sutradara utama. Tapi Xia Jiao juga sutradara. Mereka berdua gak bakal berantem. Tenang saja, mereka berdua bersama, pasti nggak akan berantem. Satu produksi dengan 2 sutradara utama, biar mereka saling bertengkar. Aku tahu, di mata banyak orang, kalian adalah pemula yang gak berguna, tapi di mataku, kalian semua jenius. Meskipun kalian nggak punya pengalaman kerja, tapi perusahaan bersedia melatih kalian dari nol. Kita mau buat apa? Kita mau buat film animasi yang belum pernah ada sebelumnya. Kita harus menghancurkan batasan pengalaman dan menciptakan jalur baru. Selama kalian kerja bagus, aku jamin, perusahaan nggak akan memperlakukan kalian seenaknya. Siapapun, Mulai kerja sekarang, ayo, mulai kerja. bagus. Kelihatannya, kalian penuh semangat. Hari ini hari pertama kalian, jadi kita makan bersama untuk membangun tim. Makan. Nggak apa, mulai kerja besok, sama aja. Nggak, besok kita ke Taman Makam Pahlawan. Apa? Kalian hidup seperti sekarang ini? Kalian nggak tahu dari mana asalnya? Justru karena para pendahulu yang meletakkan dasar bagi kita punya kehidupan yang indah seperti ini. Kita harus memiliki hati yang bersyukur. Om Kui bicara bagus sekali. Kalau begitu, kita mulai kerja lusa. Tidak. Lusa nggak bisa. Setelah kita mendaki gunung, badan pasti pegal semua. Tentu saja harus istirahat sehari. Kalau begitu, besok lusa. Jangan lebih. Besok lusa hari Sabtu. Sabtu libur, Minggu. Bang Kui, sebenarnya kami bisa lembur hari Minggu. Iya tuh, bisa lembur kok. Lembur hari Minggu, kerja hari Minggu. Cih, yang kerja hari Minggu itu, tumor, berandal, harus dibersihkan. Aku bilang ya, di perusahaanku, akhir pekan tidak boleh lembur, dengar? Baik. Senin adalah festival hantu juga hari libur nasional, harus istirahat juga. Festival hantu, sistemnya agak-agak bisa diterima. Kalau begitu, Senin juga libur. Sesi selesai, makan. Pak Kui, kamu adalah bos terbaik yang pernah kulihat. Makan.
Semuanya. Sekarang, aku akan memberikan kalian tugas kerja terbaru. Tugas kerja terbaru kalian adalah menonton film. Apa? Menonton film sambil kerja? Tidak dipotong gaji? Ingin membuat film yang bagus, kalian harus lihat seperti apa film yang bagus kan? Oh iya, juga harus pakai media pemutaran yang berbeda, supaya kalian bisa melihat film di layar yang berbeda isinya seperti apa. Tapi banyak film harus berlangganan. Setelah berlangganan ini, masih bayar lagi. Di HP lihat perlu member Gold, di TV lihat perlu member Platinum, di tablet lihat perlu member Platinum. Oh iya, konten seru bisa ditonton lebih awal, tapi tetap bayar, nonton ending, harus beli apa lagi, tiket nonton lebih awal lah. Mudah semua di reimburse, ya sekarang bisa nonton film. Sistem bilang, kamu tidak punya arah kerja yang benar, atau dikasih dana startup 1 juta sebagai hukuman. Tunggu. Semuanya, setelah kita nonton film, kita harus meneliti apa yang sebenarnya disukai penonton. Kita harus membuat sebuah cerita. Cerita ini mencakup dulu dan kini, lokal dan global, hantu dan monster, menembus timur dan barat, melintasi Asia dan Eropa, 5.000 tahun. Seluruh alam semesta kita juga harus, termasuk kasih sayang, keluarga cinta dan persahabatan, kasih guru murid dan gairah. Intinya satu, kata segala hal beresonansi. Terlalu banyak elemen temanya akan tersebar. Petunjuk multi-elemen ini, baru bisa dapat lebih banyak penonton. Tapi sudahlah. Aku percaya padamu, kalian pasti bisa membuat cerita yang sangat bagus seperti Ben, CEO ganteng jatuh cinta pada petugas kebersihan, dari mulut ke mulut, buat diriku yang berbeda. Sekarang, bagaimana kata sistem? Disetujui sistem bilang, dana startup 1 juta, tidak jadi didenda. Oh iya, itu, Xiao Jing. Xia Jiao kali ini film perusahaan, sepenuhnya kita serahkan pada kalian, berdua yang bertanggung jawab. Kita harus membuat film yang setara dengan Lord of the Rings. Kami, Tentu saja percaya pada kemampuan kalian berdua. Saudara Kui. Saudara Kui, Anda. Kakak Xia. Kalau begitu, tolong segera buatkan rencana. Sebaiknya besok sudah ada gambaran kasarnya agar kami bisa berdiskusi tepat waktu. Cerita sehebat itu hanya mengandalkan kita berdua mungkin agak sulit ya. Coba pikirkan caranya. Punya ide. Mitos klasik, Huoza mengamuk di laut jarang ada yang memfilmkannya. Mengamuk di laut terlalu biasa. Kalau mau ribut, ribut yang besar. Bagaimana dengan Istana Wuxia? Istana Wuxia boleh. Hei, kenapa kalian masih lembur? Kami khawatir tugas kerja tidak selesai. 996 bukanlah berkah. Kita harus jadi pekerja yang bersih. Siapa yang lembur, saya pecat. Kalau benar-benar tidak selesai gimana? Iya. Pekerjaan yang lambat menghasilkan karya yang halus. Saya bilang, kualitas tidak mencapai standar tinggi saya. Kui Qian lebih baik tidak usah cepat pulang. Tidak boleh lembur. Hei. Hei, Xiao Jing. Di bawah ada kafe, kita tidak lembur, kita pergi minum kopi di sana. Ayo. Saudara Kui. Hei Saudara Kui, ini naskah drama kami yang pertama, tolong lihat, kami tentukan arah besarnya. Baik. Apakah ini terlalu cepat? Kamu selesai dalam 3 hari? Ini masih draft awal. Hei begini, Xia Jiao. Mulai sekarang, hal-hal seperti ini kamu yang bertanggung jawab penuh, tidak perlu tunjukkan padaku. Kamu sendiri yang tanggung jawab penuh. Saya Percaya padamu? Oh ya, film ini judulnya apa? Xiao Jing bilang ini namanya Huoza mengamuk di Istana Wuxia. Tapi menurutku, negara cantik di belakang ini mungkin akan menggugat, loh. Nama ini bagus ya, pakai nama ini saja. Bukan direktur Kui, kita mungkin akan rugi banyak uang. Itu malah lebih baik. Bukan, maksudku, ya, sebut saja Huoza mengamuk di Istana Wuxia. Ya sudah, lakukan. Mas Gian. Aku menemukan. Akhir-akhir ini,
Wang Xiaojing, dan Xia Jiao, berdua sering setelah pulang kerja di kafe. Online. Pacaran, ya? Tapi ini sangat mengganggu produktivitas kerja, loh. Ben bukan, aku bilang padamu. Perusahaan kita mengizinkan karyawan pacaran, kan? Ini karena ini sesuai dengan kodrat manusia, dan juga negara kebijakan dukungan yang digalakkan negara. Coba pikir, tingkat kelahiran sekarang sudah menurun, kan? Lalu krisis populasi parah atau tidak? Mungkinkah aku terlalu konservatif? Begini, Ben, besok di kantor bangunkan aku sebuah gym. Dan juga salon kecantikan. Kamu lihat, kamu tidak paham kan? Membentuk tubuh, meningkatkan penampilan, cinta bisa membuat orang mengeluarkan dopamin meningkatkan produktivitas kerja, ya? Aku mengerti kesejahteraan karyawan ditingkatkan produktivitas kerja pun meningkat. Masuk akal aku segera urus. Rekrut beberapa pelatih gym beautician, biaya tambah tinggi lagi. Semua orang pacaran selama jam kerja pasti mengganggu pekerjaan. Kali ini aku pasti dapat 200 juta. Wah, aku sudah 999 tahun belum pernah pacaran. Dopamin yang kamu bilang itu sepertinya lebih dari pil Dewa Tai Shang Lao Jun lebih mempesona ya? Tanya aku saja belum pernah pacaran, aku hanya pernah jadi Sims. Aduh, aku juga ingin mencoba sebelum menjadi dewa. Kamu naik ke alam dewa, akan pacaran dengan Erlang Shen. Apakah Direktur Kui bilang bagaimana cara merevisinya? Direktur Kui dia. Pak Kui itu. Dia pasti bos yang sangat langka. Dia tidak memberikan saran revisi apapun. Dia bilang biar saya yang tanggung jawab penuh, tidak perlu tanya dia. Kita harus bekerja keras. Berusaha agar filmnya tayang pada liburan musim panas. Benar. Ayo pergi. Perusahaan menghasilkan uang deras. Aku sendiri cuma dapat 10.000 lebih. Ada bos semiskin aku? Andalkan para pemula di industri ini. Saat penyelesaian kali ini, pasti bisa membuat perusahaan bangkrut total. Nanti, kamu akan bebas finansial. Mau beli apa? Terima kasih ya. Xiaojing, lagu tema film ini aku cari dari konservatorium musik, dibuat oleh orkes sekolah, tapi mereka minta segini loh. Dan juga animasi dari perusahaan outsourcing ini kalau ditotal, jadi segini. Banyak sekali. Entah Pak Kui apakah mau ganti rugi. Ini sudah penawaran dengan harga terbaik. Xia Jiao, kamu belum pernah kerja di kantor ya? Kamu tidak tahu, yang paling dibenci bos adalah klaim biaya. Kemarin aku tidak naik kereta, naik taksi, dimarahi bos selama 3 jam. Bukan. Kalau begitu aku harus bersiap-siap cara menjelaskannya. Hei, bantu aku pikirkan, nanti aku harus bilang apa? Permisi. Bukan, hei, Xiaojing, kamu. Aduh, bos besar jatuh, cinta sama ibu pembersih, kok bisa dapat 3 juta lagi? Kenapa dana startup rugi? Pak Kui ini yang baru saja didaftar semua daftar yang perlu diganti. 8 juta ini kan film yang selevel sama Lord of the Rings? 8 juta. Masih sedikit. Aduh, sutradara, Sia, kamu beneran nyutradarai asal-asalan? Kamu bilang apa yang disetarakan? Lord of the Rings, 8 juta, kamu nggak ngerasa uang ini terlalu sedikit? Nah, Pak Kui perusahaan rekrut orang buat kerja, bukan buat gambar. Maksudku itu dialognya Pak Kui, dong. Aduh, nggak peduli, aku bilang ya, anggaran yang sekarang, kamu harus naikkan 10 kali lipat, bawa kembali dan kerjakan ulang, Pak Kui, 10 kali lipat, aku bilang 10 kali ya 10 kali, 10 kali lipat. Pak Kui udah setuju? Pak Kui pikir pengeluaran ini nggak puas. Ya udah, undang anak TK buat nyanyi lagu tema. Apa sih? Pak Kui pikir pengeluarannya terlalu sedikit. Dia bilang anggaran minimal naik 10 kali lipat. Apa? Baik. Kalau begitu, maka kita pakai yang terbaik semua.
Musik latar cari orkes simfoni pusat. Lagu tema, ya udah cari penyanyi Grammy terbaik, laki-laki dan perempuan kerja nggak capek minta dua. Betul? Tapi dengan begini juga nggak habis budget 10 kali lipat. Kita habiskan uang, untuk efek animasi, harus 50 kali lipat melampaui Hollywood. Ide bagus, saat teratai ini mekar. Harus terasa warna-warni dan cemerlang. 1 juta laba-laba siluman ini setiap benang yang mereka keluarkan. Harus dibuat jelas dan rapi berantakan tapi teratur. Ide yang bagus. Ubah. Pak Kui? Aku dan Xiao Jing sudah berdiskusi lama sekali akhirnya anggaran. Naik 10 kali lipat, ya? Ya sudahlah. Baru habis sedikit anggaran itu. Tapi Xia Jiao, kamu harus ingat semua ini. Semuanya. Harus pakai yang termahal ya, pasti harus memberi penonton perasaan terbaik. Skalanya besar ya. Aku pasti akan membuat film ini menjadi mendunia. Ayo. Film kita. Akhirnya mulai terlihat hasilnya. Anggaran 50 juta ya. Efisiensi pasti tinggi dong, kita semangat. Usahakan selesai sebelum liburan musim panas, bantu Pak Kui cari uang oke? Sewa, listrik, air biaya vokalis, freelancer, live streaming semuanya sudah dibayar ya? Uang sisa mau diapakan? Bagaimana kalau kita ke Hangzhou untuk team building? Review tidak lolos sistem bilang di saat paling sibuk melakukan team building tidak sesuai logika bisnis. Baik. Mas Kui, aku sudah cari tahu di Hangzhou ya, ada banyak perusahaan film dan TV. Menurutku, kita perlu pergi dan bertemu dengan para sutradara, para produser minum-minum. Makan-makan, saling kenal lebih dekat, belajarlah. Ini tidak boleh. Di Hangzhou juga banyak pemandangan indah, kita bisa pergi, jalan-jalan cari lokasi syuting, gitu. Sudah kubilang ini. Disetujui. Melalui. Aku mencari tahu di Hangzhou ada juga satu perusahaan bernama Kecing Film Hey. Meskipun mereka baru saja berdiri, tapi skalanya sangat besar. Aku sungguh merasa kita perlu pergi belajar. Aku tiba-tiba juga merasa begitu. Bagaimana kalau kamu yang atur semuanya? Tidak masalah. Perjalanan ekspedisi kali ini, kita harus menampilkan pemandangan terindah dan memperlihatkannya. Semua harus dimasukkan ke dalam film, untuk menunjukkan kepada dunia pesona Tiongkok kita. Ya, oh iya, dan juga, kita harus belajar dari pengalaman perusahaan sukses, agar film kita Huoza mengamuk di Istana Wuxia langsung sukses besar. Punya keyakinan? Ayo. Datang ke perusahaan kami untuk team building, perusahaan Huangpu, baik. Kami Kecing Film sangat menyambut kedatangan Direktur Kui. Karena Direktur Kui akan datang, aku akan menyiapkan hadiah untuknya dan tunjukkan padanya terlebih dahulu. Entah nanti apakah dia akan... Pelajaran kita hari ini selesai di sini. Kalian harus serius. Keberhasilan perusahaan kita terutama terletak pada pengalaman staf film dan televisi yang kaya, minimal 10 tahun pengalaman. Huangpu hanyalah lulusan perguruan tinggi kelas 3. Kalau mau pendapatan tinggi, tentu harus ada rangsangan sensorik penonton. Karyaku cuma untuk anak SD. Perusahaanku mengeluarkan banyak biaya promosi. Filmku tidak pernah pakai promosi, kecuali New Xiaoyan yang menyebalkan itu. Lembur. Lembur tepat waktu. Jangan ada yang main-main. Menurutku kita harus belajar dari perusahaan film Bos Ding. Setiap karyawan dikasih 1 tablet, dengan begitu, mudah bekerja di perjalanan atau di rumah. Hei. Sistem menolak. Barang untuk dibawa pulang harus beli sendiri. Pak Kui. Tapi gajiku dipakai untuk menikahkan kakakku. Harus mengerti kesulitan karyawan, memberikan jaminan untuk karyawan, sistem menyetes urmiti. Baik. Kalau begitu, biaya ini ditanggung perusahaan.
Sebentar lagi kita beli tablet, lalu kita makan besar. Pak Kui murah hati. Bang Kian. Hari terakhir kita pergi ke outing ke Cing Film. Jalan, Pak Kui. Selamat datang di Kecing Film. Aku akan membuatmu tahu bagaimana uangku hancur. Niu Xiaoyan. Perusahaan ini kamu yang dirikan? Aku yang membuat kalian terkenal dengan Presiden Playboy jatuh cinta pada petugas kebersihan. Kalian tidak berterima kasih padaku. Ikut orang lain bikin film, tidak ajak aku. Dia baikan, Home. Jadi aku terpaksa buka ke King Film sendiri. Pak Kui, aku punya hadiah untuk kalian. Bos Kui, saya punya hadiah untuk kalian. tekan tombol kiri remote untuk mulai memutar dari awal. Salah putar. Wow, megah sekali. Kalian yang buat? Woja mengamuk di Istana Wuxia. Aku ikut membuat film dengan kalian, film dengan genre yang sama berjudul Godzilla vs Ultraman. Coba tebak, penonton akan lebih suka yang mana? Film kalian biayanya 100 juta sedangkan biaya kami adalah 1,5 miliar Niu Xiaoyan. Kamu benar-benar penyelamatku. Niu Xiaoyan mustahil. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Sekarang aku adalah pemeran utama wanita drama pendek yang sedang naik daun. Aku ingin bikin film investor, tidak peduli apakah aku berbakat atau tidak. Asalkan ada uang, apa saja bisa diwujudkan. Omong kosong. Niu Xiaoyan. Woza, kami pasti akan mengalahkan Ultramanmu. Kamu siapa? Aku Xia Jicho, sutradara dari Huangpu. Xia Jijo. Xia Dao. Kui Kian, kalian para prajurit udang dan kepiting, masih bisa bikin film bagus? Niu Xiaoyan, aku bilang padamu, tidak boleh kau bilang begitu tentang mereka. Menurutku mereka semua jenius. Pak Kui, Perusahaan Huangpu kita tidak cari masalah, tapi juga tidak takut masalah. Kau mau serang Huozaku? Baiklah. Biar kulihat kau T-Rex ini. Apa kau punya kemampuan? Niu Xiaoyan, hancurkan aku. Kali ini harus sukses ya. Kegiatan pembangunan tim kali ini membuat kita melihat lingkungan kantor perusahaan besar itu, tunjangan dan manfaat. Fasilitas perangkat lunak sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan kita. orang lain meremehkan kita. Hanya Pak Kui yang menganggap kita jenius. Kita harus, sebelum Godzilla vs Ultraman, membuat Huoza lebih awal. Kita tidak rebut musim liburan musim panas. Kita rebut musim tahun baru Imlek. Rebut musim tahun baru Imlek. Mulai hari ini, kafe di lantai bawah, kita sudah ambil alih seluruhnya. Ambil alih kafe. Di rekening perusahaan. Tersisa Rp95.172.880. Dengan adanya Niu Xiaoyan, Godzilla vs Ultraman, hari penutupan kali ini, pasti aku akan rugi total, kehilangan modal, nanti pasti aku bisa dapatkan 200 juta. Mantap. Kita pasti bisa menjadi yang terbaik saat Imlek. Menjadi yang terbaik. Aduh, Kui Kian. Godzilla lawan Ultraman versiku segera rilis saat Imlek. Apakah Huoza kalian sudah jadi? sudah jadi, kata ahli, film kita ini sangat inovatif, wah pecahkan rekor pendapatan kotor itu mungkin saja. Ma Ben, jangan sombong. Kalian berdua mampu mengalahkan kami tim Huai Laiwu? Niu Xiaoyan, kamu tidak tahu betapa hebatnya kemampuan mereka. Kalian berdua kalau perusahaan bangkrut. Mengingat kita dulu pernah satu kantor, kubolehkan kamu kerja di perusahaanku. Bersihkan toilet. Baik. Kita lihat saja. Siapa yang menangis di akhir? Minggir, aduh. Tidak sopan. Hei Ben. Apa kau tidak merasa omonganmu tadi terlalu berlebihan? Huoza kita jelas belum selesai, kenapa kamu, Kak Kian? Huoza kita yang mengacaukan, Istana Wuxia benar-benar sudah jadi? Ahli memang bilang begitu.
Wang Xiaojing, kenapa kamu bisa membuat animasi sebagus ini? Pak Kui, karena kamu memberikan film sepenuhnya pada kami, mana mungkin kami mengecewakanmu. Aku tidak menyangka. Kenapa kalian bisa secepat ini selesai? Kakian, sejak terakhir, setelah aku diejek oleh Xiao Yan, semua orang semangat sekali, lembur setiap hari. Kecuali kita berdua. Kamu bilang di mana? Di mana lembur? Di kafe lantai bawah, tapi tidak perlu bayar lembur, persaudaraan di hati. Harus berterima kasih padamu, kan? Tentu kamu harus berterima kasih padanya. Semua naskah kali ini, semuanya ditulis oleh Xia Jiao. Dia ahli dalam neurologi manusia, tentang saraf manusia, kapan mereka bersemangat, dia sangat memahaminya. Sejujurnya, awalnya aku sempat meragukan pilihanmu, sekarang lihatlah. Sangat tajam. Bos Kui, dulu kita selalu ditindas dan di PUA. Hanya kamu yang percaya kita jenius. Sekarang film ini akhirnya selesai. Bagaimana kalau kamu bicara sedikit? Bicara. Baik. Menurutku, kan? Tidak baik. Film New Xiaoyan Godzilla vs Ultraman tayang Senin. Film kami Huoza harus duluan, tayang besok loh. Tunggu, berhenti. Stop. Menunda operasi bisnis tanpa alasan yang sah, sistem akan mendenda kamu, dana startup sejuta. Maksudku adalah, untuk merayakan film kita tayang lebih awal. Aku traktir kalian makan enak, makan apa saja yang kalian mau. Jangan hemat. Ben, baik, setuju, ayo. Terima kasih, Bos He. Terima kasih, ayo pergi, makan. Makan enak, Ben. Anggaran makan kali ini bisa dinaikkan 1 juta. Kenapa? Sistem menilai ini film terbaik yang pernah dilihatnya, setelah tayang besok pasti bisa untung besar. Ayo minum salam untuk Huoza yang mengacaukan Wuxian Gong laku keras. Bukan. Semuanya, produksi itu kerja keras hit tergantung keberuntungan. Jangan terbebani ya. Kuizong, kamu sangat perhatian begitu memaklumi kami. Iya, Kuizong, dulu di perusahaan kamu tidak pernah memberi kami tekanan. Sekarang kami pasti harus mengubah tekanan menjadi motivasi. Berusaha agar Huoza menembus pasar luar negeri. Betul tunggu. Oh, bukan maksudku Xiaojing. Pasar luar negeri masih panjang waktunya. Hari ini kita tidak bahas kerjaan. Makan dan minum saja, jangan hemat uangku. Oke? Oke, ayo minum. Minum. Cepat isi gelas. Besok tidak bisa tayang. Jangan salahkan aku. Xiaojing. Sudah waktunya. Cepat pergi. Lakukan urusan besar itu. Xia Jiao, untung kamu pasang alarm, kalau tidak besok urusannya tertunda. Cepat. Lakukan urusan besar. Direktur promosi. Buat film kita tayang lebih awal. Biaya promosi. Digandakan semuanya. Aku ingin bulan ini di bioskop hanya ada Godzilla vs Ultraman. Tidak ada Huoza. Kian Ge, cepat bangun. Kita semua mabuk. Aku harus segera panggil orang. Huoza harus tayang hari ini. Itu. Ben.
Kemarin, kita semua minum alkohol. Kan? Badannya tidak enak, soal penayangan, nanti dibahas setelah istirahat. Tidak, tidak, aku akan panggil orang sekarang juga. Aduh, Ben. Qian Ge. Huoza kita sudah tayang. Dilakukan oleh Wang Xiaojing dan Xia Jiao, kerja bagus sekali. 3 botol baijiu, juga tidak membuat mabuk. Pak Kui, silakan bayar. Scan untuk pesan tiket film Godzilla vs Ultraman. Kali ini makan dapat diskon 20%. Apa? Godzilla vs Ultraman juga tayang lebih awal? Qian Ge. Promosi dari New Xiaoyan sangat kuat, Huoza kita tidak investasi sepeser pun, film mereka dan genrenya sangat mirip dengan kita. Jika begini terus, pendapatan kotor kita akan diambil oleh mereka. New Xiaoyan ya? Menari dan salah pangan selama bertahun-tahun, akhirnya kamu melakukan sesuatu yang baik. Tiket film itu, aku yang beli. Makan ini tidak perlu diskon. Baik. Bos Kui, pendapatan kotor saat ini sangat sedikit. Ah, ini bukan salah kalian. Ini karena aku hanya fokus pada kualitas film, tidak mengadakan roadshow, dan juga tidak promosi. Karena aku selalu percaya mata masyarakat itu tajam. Aku lengah. Uang perusahaan habis untuk kesejahteraan, jadi tidak ada uang untuk roadshow. Kita bisa belajar. Seperti presiden yang jatuh cinta pada ibu pembersih, mengandalkan koneksi sendiri. Hei, berhenti. Oh, bukan. Maksudku, kalian harus tenang dulu. Aku percaya dengan reputasi film kita ini pasti bisa membalikan keadaan. Mas Kui. Kabar baik, Huoza kita mengamuk di Istana Wuxia. Dan, Laris, sekarang di bioskop semua antre panjang, semuanya datang untuk menonton Huoza kita. Bukan. Kenapa mereka tidak menonton Godzilla vs Ultraman? Lihat sendiri. Di kolom komentar bilang, Godzilla vs Ultraman semua efek dan trik, ceritanya hampa, tidak ada emosi, jauh kalah menarik dibanding Huoza. Ini, ada satu yang menangis saat pertama menonton, ada yang sudah 3 kali, 4 kali. Selera bagus. Bos Kui, pendapatan kotor kita tembus miliaran. film kita tayang di Eropa, dan juga di Afrika. Mas Kui, Huoza. Akan menembus pendapatan kotor global peringkat pertama. Bos Kui, Mas Kui, Bos Kui, Mas Kui, Bos Kui. Telepon. Berapa nomornya? Telepon 114 cari. Kui Qian, kenapa kamu selalu tidak bisa bangkrut? Kalian tidak bisa bangkrut? Bagaimana aku jadi dewa? Jing, jika tidak bisa jadi dewa, maka tinggallah. Nanti, aku membajak sawah, aku menenun kain, aku memasak, aku makan. Lalu aku ngapain? Temani aku. Hei, kamu si Jingjing. Demi segera menjadi dewa, kau mencuri buah ginseng. Sekarang kau malah berani merayu manusia. Kaisar, saya tidak bersalah. Aku hanya ingin membalas budi pada penyelamatku. Hanya itu. Kau memutarbalikkan fakta. Aku akan melemparkanmu ke neraka. Ya, Tuhan, akulah yang suka pada Jingjing, dia tidak merayuku. Kaulah yang pertama suka padanya. Benar. Akulah yang pertama suka padanya. Aku rela berkorban segalanya untuknya. Oh ya, aku baru saja mendapat 10 miliar, semuanya bisa kuberikan padamu. Qian. Antara kau dan Xi Jingjing, manusia dan dewa terpisah. Takdirnya tidak bisa bersama. Jika kau setuju, aku akan menjatuhkannya ke neraka. Aku rela 10 miliar ini semuanya masuk ke rekeningmu. Agar kau kelak menikmati kemewahan dan kekayaan. Qian, tidak masalah aku di neraka. Setelah punya uang, kau bisa minum anggur merah, makan udang lobster, cari wanita cantik. Jingjing. Jika harus menggunakan uang hasil kau masuk neraka, apa artinya? Ya Tuhan, aku bilang padamu, uang hari ini, terserah kau mau ambil atau tidak, Jingjing tidak mungkin masuk neraka. Tidak masuk neraka?
bisa saja. Kalau begitu, jadilah dewa secara luar biasa. Aku menjadi dewa. Tadi. Itu hanyalah aku, sang dewa, menguji kalian. Shi Jingjing. Mengingat kau punya niat baik, berjasa membalas budi, hari ini aku mencabut tuduhanmu, dan mengangkatmu menjadi dewa. Terima kasih, Kaisar, atas anugerahmu, Kukian. Sudahlah. Aku pada dasarnya hanya seorang pecundang. Jutaan, puluhan miliar itu, hilang ya hilang. Asal kau sudah jadi dewa, itu sudah cukup. Kukian. Mulai sekarang, asal kau bekerja keras dan tekun, pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar. Saat itu juga akan mendapatkan keluarga yang bahagia, jodoh yang sempurna. Shi Jingjing. Ayo ikut aku kembali ke Istana Langit. Kukian. Cepat pergi. Bukankah kau selalu ingin menjadi dewa? Kau sudah menunggu saat ini sangat lama, kau sudah menunggu 500 tahun. Ayo pergi. Kakian, kamu ini ngapain sih? Ikut kita balik ke perusahaan baru bikin film yuk. Ben-ben aku gak mau bikin repot kalian. Maksudnya bikin repot? Film kita bisa sukses gini, semua karena kamu. Aku cuma beruntung. Aku benar-benar gak ngerti film. Di hati kami, kamu yang paling ngerti film. Tanpa kamu, gak akan ada kami sekarang. Direktur Kui, pulang bareng kami yuk. Sudahlah, aku masih harus antar makanan. Pergilah, Kok kamu gak punya semangat gitu sih? Ikut aku pulang. lepasin. Cukup. Kalian pulang aja. Aku cuma mau antar makanan. Gak mau urus film. Ayo pergi. Jing. Apa ini mimpi? Bukankah kamu sudah ke langit, jadi bidadari? Enak aja jadi bidadari, setiap hari, cuma makan persik dan embun. Kadang-kadang harus ngadain pesta persik. Bosan banget. Kalau gitu ikut aku pulang, aku masakin kamu makanan enak. Apapun yang kamu mau, akan aku buatin, pasti lebih enak dari yang di langit. Di langit gak ada dopamin.